dan orang kafir. Disayang semua. Orang kafir diberi kesehatan oleh Allah. Orang Kristen diberi kasih kesehatan panjang, umur panjang dan sebagainya. Dikasih kehidupan dunia yang enak. Silakan kasih. Itu rahman Allah. Allah menyayang karena mereka makhluk Allah. Loh, kita nggak bisa menahan itu. Kita harusnya mampu mewarisi sifat-sifat seperti itu, menyayangi semua. Memandang manusia itu ada bi'ainir rahmah. Apa? Bi'ainir rahmah, dengan mata kasih sayang. Kalau dia ini salah, dia ini terjerembab, suka mabuk-mabuk, kita sayangi mereka dengan cara apa? Bagaimana kita mengajak dia agar terangkat dari lumpur-lumpur dosa itu. Dia orang kafir, kita kasihan sayang kepada mereka dengan cara mendoakan mereka beriman kepada Allah. Karena sayang. Nabi itu seperti itu. Sungguh doa, kasih sayang lihatnya, kasih sayang. Lanjut. Mana tadi? Oke. Hadis Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min muslimin yamutu fa yusalli alaihi thalathu sufufin minal muslimin. Ini penting ini. Ini pelajaran nih. Ini penting untuk lagi sholat mayit nih. Illa aujaba kharajahu at-Tirmidzi wa Abu Dawud, Ibnu Majah dan seterusnya. Salah satu kesunahan kita sholat mayit adalah dibuatkan barisan menjadi 3. Ya, contoh misalkan ada 9 yang nyolatin mayit, 9 orang. Ada orangnya pada pergi ke sawah, atau pergi kemana? Oh ya, 9 orang. Jangan dibuat sebaris. Bikin 3 dan 3. Hadisnya jelas nih. Itu akan menjadi sebab si mayit aujaba. Aujaba itu adalah masuk ke dalam surga. 3 baris itu hal yang sepele, tapi itu sunnah Nabi. Baru kalau sholat bener, sholat fardu gitu kan? Ya iya, 9 orang ya baris gitu. Jangan di 3. Yang 3 yang jadi 3 baris ini adalah sholat jenazah. 15 orang jenazah dibagi 3 baris gitu. Caranya kayak gitu. Terus jangan panjang-panjang, jangan kayak sholat biasa. Enggak ada ruku sujudnya kan? Ya kalau ada ruku sih benar. Ini enggak ada sujudnya. Ada dulu kan sholat gitu. Sholat sholat lebaran. Ya. Itu benar itu kan di YouTube itu kan. Dia enggak nengok itu kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang sudah ikut semua. Enggak nengok. Gitu. Ada beberapa orang kan yang sebenarnya saya lihat ya Allah itu kenapa enggak nengok? Ya ketawa aja Pak, ini pada sujud. Padahal imamnya masih Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia merem aja Allah. Udah, imamnya belum ruku dia terus saja. Setahun sekali ya. Benar. Saya waktu imam di embasi itu dulu. Udah dikasih tahu sama Pak BH, Ustaz jangan lupa ya takbirnya. Ya Pak, insyaallah. Kan biasa semua hampir sering, jangankan saya, imam yang lain juga bisa cepat kayak gitu juga kadang lupa gitu kan. Karena biasa kita kan tarawih. Allah Akbar, Allah Akbar, sering biasa langsung Allah Bismillah gitu kan, tarawih kan terus tiba-tiba sholat tarawih gitu. Bener pertamanya saya, roh pertama bener. Kan masuk orang peninsula ya, peninsula. Ada 2000 jamaah gitu imam. Saya salah. Allahu Akbar. Pertamanya benar. Allahu Akbar. Dikit-dikit sih ternyata kan sholat ngikut itu baik. Sholat ngikut itu. Allahu Akbar 2. Allahu Akbar 3. Seharusnya kan Allahu Akbar subhanallah alhamdulillah. Subhanallah 1. 2. Takutnya kebablasan kelebihan kan. Apalagi kebingung. Berapa tadi ya? Allahu Akbar kan. Jadi memang dalam Imam Ahmad bin Hanbal, dalam mazhab Hambali tidak ada doa sedikit pun. Nah, yang ada itu cuma siapa? Mazhab Syafi'i. Ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya di sini cepat kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau di kita enggak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena ada bacaan tasbih. Subhanallah alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Akbar gitu subhanallah alhamdulillah gitu. Nah, takbir yang terakhir Allahu Akbar enggak ada. Terus baru Bismillahirrahmanirrahim. Kayak gitu ya. Oke. Cuman Hambali itu sama Pak. Fatihah itu
ada bismillahnya, wajib. Tetapi bacanya secara sendiri itu saja. Sama. Cuman Imam Malik yang tidak meniadakan ayat Fatihah, ayat bismillah. Hanya Imam Malik yang meniadakan bismillah ayat Fatihah. Cuman tetap 7. Itu hanya 7. Yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim. Di situ dibuat ayat 6. Paham ya? Jadi bismillah bukan ayat pertama, tapi tetap 7. Hanya di situ ayatnya. Nah, kita siratal ladzina an'amta 'alaihim itu bukan ayat di situ. Satu ayat saja. Jadi perbedaannya hanya di terakhir subhanallah. Itu ya. Nah, cuman bedanya Imam Syafi'i kalau keras sholatnya ya keras. Maghrib bismillahnya keras. Kalau siri ya siri gitu kan. Kalau Imam Ahmad Hanbal wajib dibaca, tetapi disunahkan siri. Oke. Abu Hurairah, Sa'id Al-Khudri itu keras semua bacanya. Abu Hurairah, sahabat Sayyidina Sa'id Al-Khudri, Tawus, banyak itu yang sahabat yang kalau ngimamin bismillahnya dikeraskan. Misalnya keras. Udah jangan bingung-bingung. Wah, Imam Makkah mah hebat Makkah lah Imam Makkah dulu juga kan madzhab Syafi'i itu bismillahnya keras gitu. Sekarang aja mereka yang ya enggak apa-apa, no problemo. Sampai gitu-gitu, wah, sami Allahu liman hamidah, ikut-ikutan lagi begini. Mayoritas ulama nih, seluruh mazhab itu sami Allahu liman hamidah itu begini. Itu mayoritas. Tapi ada yang minoritas pendapat itu. Lah kalau sampai ikut minoritas, ya monggo. Wong yang begini juga tidak menyalahkan. Yang begini tidak menyalahkan juga yang sami Allahu liman hamidah. Monggo. Tapi kalau sampai ingin mengikuti mayoritas fuqaha dari masa ke masa, sami Allahu liman hamidah irsalul yad. Jadi tangannya dilepaskan. Itu ya. Tuh, ada yang terbaik, yang terbanyak yang mayoritas. Tapi ulamanya yang mayoritas gitu. Saya tahu dari mereka yang begini tahu. Tapi tetap yang begini yang mayoritas. Ada cerah kajian sendiri. Sedikit lagi ya. Dari tiga kali. Udah mulai ada kajian sendiri. Wa fi haditsin Ibnu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza mata ahadukum fala tahbisu wasri'u ila bil qabri. Kalau ada orang mati jangan ditunda-tunda kata Nabi. Wasri'u ila qabri, dipercepat penguburannya, diselesaikan. Nganggur-nganggur. Kalau bisa cepat dimandikan, disolatkan dan dikubur. Nah itu sunnahnya kalau ada mayit ya jangan ditunda lama-lama tanpa ada uzur. Kecuali kalau ada uzur boleh. Tapi kalau tidak ada uzur jangan nanti pada satu santai. Cepat dikubur baik itu. Kata Nabi cepat dikubur. Wal yuqra inda ra'si Fatihatul Baqarah. Kemudian bacalah di samping ya kepalanya si mayit Fatihah Al-Baqarah ya Al-Fatihah awal Al-Baqarah. Wa inda rijlaihi, dan di samping kakinya, lurusan kakinya di khatimatil Baqarah dengan akhir surat Al-Baqarah. Apa tuh? Billahi ma fis samawati ya. Sampai lain aman Rasul Rawal Baihaqi fi Syu'bul Iman wa qala sahihun mauqufun alaih. Ini bukan hadis Rasulullah, tapi mauquf pada athar Abdullah bin Umar. Bukan dari Nabi, tapi yang sahih adalah mauquf, hadis mauquf yang terhenti daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Bukan hadis itu ya, tapi athar sahabi, yaitu perkataan Abdullah bin Umar. Jadi kalau kita kemudian membaca Fatihah Al-Baqarah mengikuti sahabat, ya, mengikuti sahabat, pemahaman sahabat, pendapat sahabat. Kan yang terbaik dalam memahami teks tetapi kan sahabat daripada kita. Ya sudah, nggak apa-apa itu sahabat, nggak masalah, no problemo, pronto. Terus. Ya silakan, ada yang tanya, monggo. Ada yang tanya. Ada yang nanya, Bob, nanya Bob. Monggo. Kuburan itu gimana tuh? Apa? Kalau tinggalnya di sini bisa. Ya. Bayinya kubur di sini atau? Ya, bagusnya nih Pak, kalau meninggalnya di sini, ya dikubur di sini. Bagusnya dikubur di sini, karena itu pasti melamakan waktu kan, ya. Kalau ada wasiat ya? Ya, kalau wasiat dilaksanakan. Kan tadi kan hanya masalahnya paling bagus di mana, lebih bagus di mana, ya di sini. Bukan wajib ya, bukan wajib kan?
Ya. Tapi kalau misalnya ada wasiat, wajib ditunaikan wasiat itu. Maksudnya disegerakan. Ya, yang penting segerakan secepatnya lah dikirim itu. Yang penting secepatnya dan boleh di tempat yang lain. Tapi kalau mau mati di sini, mau mati. Kalau mati di sini, ya bisa di sini. Saya mau gak mau terbang saya mau. Terbang. Kalau mati di sini saya terbang sendiri. Bapak mau mati di sana Pak, yang baliknya udah terbang. Beli tiket dulu. Ada satu. Ya. Ya tadi kan Nabi dihadirin Maria Tipiah nih. Yes. Jadi pada zaman itu wanita itu sebagai sama dengan benda lah. Yes. Memberikan hadiah. Nafsu banget tanya pertanyaan. Nggak jadi nanya. Udah dijawab. Udah diprotes. Udah terus ya. Enggak, Kapan apa namanya hukum itu di Mansur? Artinya wanita itu nggak bisa jadi benda lagi. Iya, bertahap Pak, bertahap. Kajian Nabi syariat itu bertahap. Jadi mereka terus dikenalkan dulu supaya mereka betul-betul yakin kepada kebenaran Allah, firman-firman Allah, yakin akan kenabian Rasulullah sampai mantap sehingga apa yang dikatakan oleh Allah, apa yang dikatakan oleh Nabi, mereka percaya dan ikut. Itu. Jadi bertahap. Itu Islam termasuk meniadakan jual beli orang itu juga lama waktunya, lama. Itu nabi-nabi sebelum wafat sudah lama itu prosesnya. Karena sudah menjadi tradisi yang sangat kuat di masyarakat. Itu dihilangkan oleh Nabi. Ada tradisi yang kuat mereka yaitu akikah. Itu tradisi mereka jahiliyah. Tapi Nabi tidak membuangnya. Itu kalau itu ya, hanya menggantikan darah yang disembelih itu, taruh di sini kan, orang jahiliyah itu darah yang disembelih ini binatang ini kambing ini dipelet-peletkan di jidatnya si bayi. Nah, kajian Nabi diganti dengan minyak zafaron. Tapi proses penyembelihan kalau ada bayi lahir tidak diteruskan. Jadi salah satu adat budaya jahiliyah yang diteruskan oleh Rasulullah adalah diantaranya akikah, ya. Tapi diganti saja gitu, diganti dengan ininya dan doa-doa seperti itu. Tidak ada. Jadi saya sering katakan, jangan benarkan setiap kebiasaan, tapi biasakanlah yang benar. Ya, silakan. Ada lagi? Enggak, ya boleh. Moga-moga. Menghadiri itu yang meninggal muslim gimana? Boleh. Oh, bagus. Bagaimana hukum menghadiri pemakaman non muslim? Para ulama mayoritas fuqaha boleh. Para fuqaha boleh. Jangankan menghadiri, mengantarkan jenazah ke kubur boleh. Semua ulama hampir mayoritas boleh. Bukan mendoakan ya, mendoakan mereka diampuni oleh Allah. Enggak boleh, itu haram. Itu kembali manfaatnya untuk kita agar bisa memberi pelajaran buat kita. Paham nggak maksudnya gitu? Itu hikmahnya adalah satu saat saya akan seperti dia. Jadi dia akan mawas diri, akan menjadi protek untuk dia. Saya mengantarkan jenazah dikubur, saya juga nanti akan dikubur. Gitu. Kenapa saya mesti terlena saja dengan kehidupan ini? Kenapa saya mesti mikir hidup 1000 tahun lagi, 1500 tahun lagi? Kenapa jauh-jauh amat? Kenapa tidak ada pikir bagaimana saya harus memperbaiki hadiah saya, akwal saya, sikap saya, ibadah saya dari sekarang? Karena satu-satu saya seperti dia. Hanya untuk ibrah dia. Kata Nabi, kafa bil mauti. Kafa bil mauti wa'idhan. Kata Nabi, cukup kematian itu sebagai pelajaran buat kita. Orang mati itu pelajaran agar kita lebih mawas diri, agar kita tidak terlena dan kehidupan ini. Pasti akan mati kan? Kafa bil mauti wa'idhan. Kata kajian Nabi, makna luas banget itu. Kafa bil mauti wa'idhan. Makanya sering kita ziarah kubur, sering kita menghadiri jenazah. Sampai Nabi katakan, orang yang masuk di jenazah 1 qiraat, ikut mengubur, bukan ikut mengantar ke kuburan, seperti itu. Itu kubur ya, masih hidup kan? Ikut ke kuburan, menyaksikan penguburan 2 qiraat, kan gitu. Memberikan apa? Ghirah, semangat agar kita sering menghadiri nyolat orang mati dan ikut ke kuburan, agar kita menjadi orang yang selalu awas hati kita, ingat akan kematian, ingat akan menghadap Allah. Kayak gitu Pak. Orang kafir boleh, menghadiri boleh, agar kita ingat mati. Apalagi orang Islam, ya sholat 1 qiraat sampai di kuburan, mengantar ke kuburan 2 qiraat dapatnya akhirnya. 1 qiraat kata Nabi
itu Jabalaini Azimain. Jabalaini gunung yang besar, dua gunung besar. Satu yang lain nih hadisnya. Nabi jelas mengatakannya seberat gunung Uhud, sekirot itu. Seberat gunung Uhud. Panjang itu kan. Batu kabeh kan? Batu kabeh gunung itu. Beratnya kayak apa gitu? Itu nyolati mayit itu pahalanya 1 kirot. Kalau dia ikut mengantarkan jenazah ke kuburan 2 kirot dia. Subhanallah, pahala sampean segitu. 2 gunung Uhud. Kita ada orang mati haliwali bae. Haliwali parah. Sampai-sampai itu di kampung-kampung kalau orang mati, innalillahi wa inna, supaya pada datang kan. Tuh, ini pahala woi, pahala gitu. Ini ganjaran-ganjaran. Pengumuman, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak Puadi sampun tilar dunia jam sekawan, gitu kan? Udah nyuwun karena Allah kakeknya lati kifayaipun Bapak Puadi. Bukan Fuadi ya, Puadi. Bukan saya Fuadi. Bapak Puadi. Gitu mintanya gitu. Terus di musola dibuka. Itu nawari untuk berebut pahala. Ulah nyuwun karena Allah kakeknya lati kifayaipun Bapak Puadi. Insyaallah mbak disolati jam 5 misal gitu. Kayak gitu. Untuk supaya orang tergerak agar ingat mati. Ingat akhirat. Karena semua akan mati. Wah, nge-upload ya. Jangan nge-upload. Kalau kita nanti pilih-pilih, yang mati Bapak Puadi nggak mau datang akhirnya. Tapi kalau yang wakaji yang datang, yang mati datang semua. Karena uploadnya 10.000. Kalau kita kan 20.000 tuh bagi wakaji kan. Dari Bapak Puadi kan nggak ada, dia nggak mau datang. Dan yang nyolati sedikit kan. Jangan biasakan itulah. Kalau bisa jangan dibiasakan. Karena itu tuh memberatkan mayitnya. Kecuali kalau mayitnya orang kaya, nggak masalah kan? Hampir siapa nih? Tradisi memang tradisi susah. Insya Allah susah. Tapi ya kalau kita tidak melarang, itu kan sedekah buat mayit kan. Kalau dia orang kaya, orang berada, atau anaknya di luar negeri dia kata di TV misalkan nih, anaknya bapaknya meninggal, aku siapkan nih 2 juta, tenang aja untuk ngaplopin, nggak apa-apa itu mau ditiup, mau malu-maluin gua untuk orang tuaku, untuk bapakku, untuk pamanku, misalkan atau guruku, saya siapkan 2 juta untuk amplopnya, gitu. Tiupi hadiwali boy, kali 500.000 ya, 2 juta untuk amplopin, itu nggak apa-apa. Makanya kita tidak melarangnya, tapi kita jangan memberatkan. Kalau rupanya berat nih, kita yang patungan. Karena kajian Nabi itu suruh buat makanan kan tetangganya. Suruh yang buat makanan itu untuk keluarga ada tetangga, bukan dia yang masak sendiri, kelompok sendiri. Makanya harusnya kayak gitu nih sekarang mindset kita harus dirubah. Jangan membiarkan, kita sering biarkan mereka mati-mati. Kita datang aja, kita makan panas itu, minum di situ, jangan. Kita harus dirubah. Orang mati siapkan dana, CRT dana, sumbang. Kalau dia itu bisa masak, kalau dia itu butuh masak air, beli teh untuk yang tamu datang, kita yang nopang gitu. Jangan sudahlah mati disuruh nyiapin segala-gala 7 hari lagi, bener kan? Kita harus merubah mindset kita bantu. Oke? Dah, itu aja. Kalau nggak ada yang tanya, sudah. Ya, kita doa dulu. Ya, baca Al-Fatihah dulu. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين محمد وسلم الله عن سادتنا أصحاب سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله في نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنات الأحياء والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها وعن يمينها إلى شمالها من قاف إلى قاف إلى من آدم إلى يوم الدين اللهم اجعلنا
الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبحرمة الفاتحة وبجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعل لنا وأولادنا وتلاميذنا من أهل العلم والقرآن. اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا من أهل العلم والقرآن. اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا من أهل العلم والقرآن وأهل الطاعة والعرفان وأهل الخير وأهل السعادة والطاعة، ولا تجعلنا وإياهم أهل الدين والشقاوة. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شر نفسنا. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. الحمد لله على كل حال ونعوذ بك من كل أهل النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا كثيرا واسعا مباركا فيه من غير تعب ولا ضير ولا مشقة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kalau nanti ada yang sempat tidak bertemu ya selamat jalan saja. Selamat sampai tujuan. Satu juga